Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mahfuda Anirohmah, NIM 230074063 dari kelas PBSIB. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya semasa di SMA, yaitu tepatnya di kelas 11. Nah, waktu itu kan COVID baru mereda dan kita masuk sekolah itu masih memakai sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama itu pagi jam 6.45 sampai jam 12 dan sesi kedua tuh jam 12 sampai selesai. Nah, waktu itu bertepatan saya mendapatkan sesi siang dan itu waktu pelajaran matematika. Jujur, saya sendiri dalam pelajaran matematika itu bisa dikatakan lemah dan lemot. Waktu itu ibu guru sudah menjelaskan, namun memang saya yang sedikit sulit mengerti. Ibu guru bertanya, apakah sudah paham semua? Jujur saya menjawab, maaf Bu, materi yang sebelah sini saya belum paham. Dan ibu itu mengatakan, makanya punya otak itu yang encer kayak si A. Sebut saja si A ya. Saya tahu niat Bu itu hanya bercanda. Namun itu terkesan menohok pada hati saya. Ya, memang saya lemot, tapi kalau dibanding-bandingkan dengan siswi lain, mungkin akan sedikit terasa menyakitkan. Nah, dari situ akhirnya saya mulai paham. Tidak selamanya saya harus berada pada zona nyaman. Memang saat itu saya sekolah itu hanya seperti berangkat, mendapatkan uang saku, kemudian pulang. Ya, sangat nyaman sekali, bukan? Dari saat itu saya memutuskan untuk berhenti berada pada zona nyaman dan mencari di mana sih bakat saya, di mana minat saya itu cocok di bidang apa, apakah saya memang benar-benar tidak bisa matematika. Nah, dari sana saya mulai ikut lomba-lomba gitu, banyak. Langsung semuanya saya ikutin, dan itulah kesalahan saya. Waktu menunggu hasil pengumuman, ternyata tidak ada satupun yang saya juarai dari lomba tersebut. Jujur agak kecewa, sekaligus kayak, wah, berarti aku bener-bener bodoh nih. Ya, akhirnya waktu itu bertepatan ada seseorang teman saya bernama Ashifa. Dia menawarkan saya sebuah komunitas menulis bernama WIM atau Waktu Indonesia Menulis yang di founderi oleh Bu Zakiyatun Nisa dan wakilnya yaitu Kak Syahman Nurman. Nah, saya mulai ikut pada komunitas tersebut selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian saya mengikuti kembali lomba-lomba seperti puisi, cerpen, dan yang lainnya. Dan ternyata saya masih belum bisa mendapatkan juara lagi. Jujur hampir putus asa dan berpikir, mungkin memang saya bodoh. Tapi saya mencoba sekali lagi. Itu waktu pengumuman sedikit kaget karena saya mendapatkan juara favorit dan karya terindah. Ya mungkin belum bisa masuk juara umum, tapi setidaknya ada peningkatan. Itu memacu saya untuk, wah kayaknya aku bisa nih lebih berkembang lagi, bisa nih lebih tinggi lagi, dapat juara lagi. Akhirnya saya mengikuti kembali lomba-lomba itu selama berbulan-bulan, ikut terus dan menambah relasi-relasi juga, menambah relasi pertemanan kepada teman-teman yang sudah lebih bisa dalam bahasa. Dan semakin lama pun akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu mendapatkan juara. Meskipun belum mendapatkan juara 1 waktu itu, saya mendapatkan juara 2 dalam lomba cipta puisi nasional yang diselenggarakan oleh Salampedia dalam buku berjudul Eufemisme Rindu. Nah, setelah itu berita saya mendapatkan juara pun menyebar di sekolah, dan itu didengar oleh wali kelas saya, yaitu Bapak Husnul Maliki. Beliau sangat mendukung saya karena ini siswa ini berpotensi, katanya seperti itu. Akhirnya saya diikutkan lomba yang bertepatan pada waktu itu ada lomba cerita Islami yang awalnya diseleksi di kabupaten. Ya, saya ikut. Waktu itu saya membuat
novel Cherish ini hanya dengan waktu 10 hari. Waktu itu saya berpikir bahwa sepertinya saya nggak bisa buat novel 10 hari. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa penulis profesional pun nggak akan bisa 10 hari. Tapi saya nggak menyerah. Saya mencoba 10 hari itu semaksimal mungkin sampai begadang. Tiap hari saya begadang untuk menyelesaikan novel tersebut. Dan tidak disangka, ternyata saya lolos di kabupaten dan dikirim ke Jawa Timur. Di sana saya disuruh untuk mempresentasikan hasil novel saya ini bagaimana. Terus ada sesi tanya jawab juga. Di sana saya grogi nih, karena saya belum terbiasa berbicara di depan banyak orang, apalagi di depan dewan juri. Tapi dengan bismillah saya usahakan. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 3. Dan dari sana saya mulai dikenal di sekolah. Yang awalnya, ini dia pendiam, sering telat berangkat sekolah. Akhirnya sekarang dikenal, ini yang bawa nama SMA Negeri 4 Tuban ke Jawa Timur. Meskipun begitu, saya tetap sering telat dan dikenal sebagai tukang telat di SMA saya tersebut. Dan dari sana saya mulai mengetahui kayak, saya kuliah nih mau ikut jurusan ini gitu. Dan begitulah cerita pengalaman saya waktu SMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.